Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini mencoba mengkaji kitab Nashaikhul Ibad, yakni nasihat-nasihat bagi seorang hamba. Ya, kita harus ingat bahwasanya kita itu diciptakan oleh Allah, yang memberi rizki Allah, yang memberi ruh dan kehidupan pada diri kita adalah Allah. Maka seyogianya bagi seorang hamba jangan lupa akan Tuhannya. Kita boleh hidup di dunia, tapi jangan hanya memikirkan dunia, tapi lebih memikirkan sisi akhiratnya. Mari kita buka kitab Nashaikhul Ibad yang disyarahi oleh Imam Nawawi di sini ya, syarah Nashaikhul Ibad, yang mudah-mudahan kita diberi barokah dari musannif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana ungkapannya Nabi ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hadis qudsi. Bagaimana bunyinya? Qala ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Nah, ini sebenarnya sedikit lafadznya, tapi kalau dijabarkan begitu sangat luas ya. Wahai hambaku, kata Allah yang disampaikan oleh lisannya Nabi, sesungguhnya aku mengharamkan suatu penganiayaan kepadaku, yakni kepada Allah sendiri. Enggak mungkin Allah merusak zatnya sendiri gitulah. Maka dari itu, waja'altuhu bainakum, aku jadikan kalian hamba-hambaku, kata Allah, jangan saling menzolimi, jangan saling menganiaya satu sama lain, jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling memfitnah, jangan saling menjatuhkan. Karena apa? Karena Allah sendiri tidak pernah ya menghancurkan zatnya sendiri, ya, menzolimi zatnya sendiri. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzolimi, jangan saling mencela, jangan saling mencaci, jangan saling memfitnah, jangan saling menggunjing, jangan saling menyakiti. Nah, itu ya. Kemudian apa? Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Sebenarnya kata Allah itu, wahai hambaku, kalian itu semuanya dalam keadaan sesat, dalam keadaan tidak tahu arah jalan yang benar. Mana ini petunjuk Allah, mana ini petunjuk setan, kalian tidak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang telah diberi nikmat hidayah oleh Allah, diberi nikmat petunjuk. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itulah makanya fastahduni, mintalah hidayah pada Gusti Allah. Kenapa? Karena yang mempunyai wewenang 100% yakni Gusti Allah. Kamu akan berjalan kemana, Allah yang akan menuntun. Kamu akan diarahkan kemana, melakukan sholat hajat, tobat, subutul iman, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, rawatib, dan lain sebagainya. Ya, itu Allah yang menunjukkan. Oleh karena itu, kita fastahduni, mintalah hidayah kepada Allah agar kita senantiasa dan istiqomah diberikan kenikmatan iman dan Islam dan keistiqomahan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kajiannya agak sedikit ngantuk ya, karena memang ya Allah baru buka lagi ya. Ahdikum, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Kalau kalian minta kepada Allah, Allah yang akan memberi hidayah kepada kalian. Jadi ada misalkan seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, seolah-olah dia yang membagikan rezeki kepada karyawannya. Itu enggak termasuk. Jangan takut, sebenarnya Allah di situ yang berperan. Ada af'alnya Allah ya. Ada gerakannya Allah kepada hambanya tersebut ya, sehingga hamba tersebut diberi diberi jabatan berupa bos, contohnya seperti itu ada tangan Allah, ada af'alnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya, wahai hambaku, kata Allah, kalian itu sebenarnya dalam kondisi lapar. Bangun tidur engkau tidak bisa langsung makan, bangun tidur engkau tidak bisa langsung masak nasi, kecuali af'alnya Allah ya. Af'alnya Allah itu
mm, Allah menyertai gerakan tanganmu, gerakan mulutmu, sehingga kamu bisa makan, sehingga kamu bisa menyuapi ke dalam mulut. Itu sebenarnya Allah yang menghendaki, bukan kita. Kita mah seorang hamba, yakni al-ajzu, ad-dhaif, az-zullah, al-faqir. Nah, inilah 4 komponen yang harus dimiliki oleh seorang hamba, yakni az-zullah, al-ajzu, ad-dhaif, kemudian al-faqir. Al-faqir, kita sebagai seorang hamba selalu butuh akan Allah. Kita butuh makan, kita butuh rizki, butuh kesehatan iman, Islam, badan. Itu kita butuh kepada Allah. Ingin dekat selalu kepada Allah, ya. Kemudian al-ajzu, tak berdaya. Kita ini tak berdaya, manusia yang tak berdaya. Ya, kita bisa apa kalau Allah tidak mengatakan kun fayakun? Kita ini bukan siapa-siapa. Jadilah, maka jadi. Allah yang menghendaki kita ada di dunia. Allah yang menghendaki kita dipertemukan di kota Jambi, di proyekan ini. Allah yang menentukan. Kemudian ad-dhaif, kita itu lemah dalam menjalankan istiqomah, ketaatan, sholat, kemudian ibadah. Makanya minta selalu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, selalu minta petunjuk kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah aku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Oleh karena itu, ayo minta terus kepada Allah. Kemudian adzullah, kita itu merasa hina dina di hadapan Allah, ya. Kita itu manusia yang al-insanu mahalul khata', manusia yang penuh dengan keluputan, kesalahan, kemaksiatan. Makanya zullah di hadapan Allah, yakni penuh dengan kehinaan, hina dina di hadapan Allah, ya. Al-ajzu, ad-dhaif, az-zullah, al-faqir. 4 ini yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Al-faqir, butuh selalu akan Allah. Az-zullah, hina dina di hadapan Allah karena kita sebagai manusia yang penuh kesalahan. Al-ajzu, tak berdaya meninggalkan maksiat, tak berdaya pula melaksanakan ketaatan kecuali pertolongannya Allah. Kemudian ad-dhaif, lemah dalam kesehatan kita, lemah dalam keimanan kita, lemah dalam keislaman kita. Maka minta pertolongan kepada Allah agar selalu mengaruniai, menganugerahi, ya. Dalam hati kita selalu ingat Allah, Allah, Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.